Anak buah Anies bela mati-matian Said Didu. Apa kabar warga DKI? Bambang Wijayanto ini termasuk manusia berstandar ganda. Sebagai anak buah Anies dia digaji tinggi sebagai anggota TGUPP Anies yang mengetuai KPK DKI. Di sisi lain ia menjadi ketua advokat yang selalu membela oposisi pemerintah. Dahulu pasca Pilpres ia membela kubu Prabowo yang menuntut kecurangan dan akhirnya semua tak terbukti. Kini dia jadi pembela Said Didu. Tak tanggung-tanggung. Beberapa pengacara top ia gandeng termasuk Denny Indrayana yang juga pengalaman keok di MK. 9 orang pengacara tersebut tergabung dalam tim advokasi Suluh Kebenaran. Orang sekelas BW kemungkinan dapat kucuran dana besar sebagai advokat Said Didu. Siapakah yang berani membayar ia dan timnya? Padahal beberapa waktu lalu, bosnya BW alias Anies mengeluhkan kekurangan dana untuk menyantuni warga miskin DKI hingga meminta bantuan pusat. Lalu kita dengar bersama Jokowi turun langsung menyalurkan sembako pada 2 juta lebih warga DKI. Itu belum termasuk yang wilayah Jabodetabek. Lantas inikah balasan Anies dan anak buahnya pada Jokowi? Setelah dibantu lalu membela orang yang memojokkan pemerintah pusat di tengah wabah corona. BW seharusnya malu membela Said Didu. Ucapannya pada Luhut bukanlah kritikan melainkan menyerang personal dan berujung fitnah dan ujaran kebencian. Anies juga patut dipertanyakan. Kenapa ia membiarkan BW membela Prabowo pasca Pilpres dan juga membela Said Didu? Apakah ini tujuan dibentuk KPK DKI dengan menunjuk pengacara top? Bukannya mengawasi semua proyek di DKI termasuk distribusi penanganan corona serta bantuan sembako, BW malah mengurusi Said Didu. Atau jangan-jangan ada DKI 1 di balik ini semua? Terlihat seruan lockdown dan serangan Said Didu pada pemerintah pusat sejalan dengan permintaan lockdown dari DKI 1 serta medianya yang memframing busuk ke pemerintah pusat. Kita sering mendengar media-media yang memberi judul seperti, ramai-ramai pemerintah pusat menjegal kebijakan Anies, atau judul, himbauan Jokowi menyebabkan antrean mengular di MRT, LRT. Media-media seperti Tirto, CNN entah apa tujuannya selalu menyerang pemerintah pusat. Sayangnya mereka masih dilindungi Dewan Per dan tak tersentuh hukum. Berbeda dengan Said Didu yang secara spontan mengolok Luhut dan enggan meminta maaf secara terbuka. Apa yang dilakukan Said Didu sudah sangat meresahkan karena memprovokasi kebencian pada jajaran pemerintah pusat di tengah penanggulangan corona. Lebih aneh lagi yang dilakukan anak buah Anies yang pasang badan untuknya. Berikut surat advokasi BW dan timnya untuk Said Didu. Di situ ada beberapa nama yang kita kenal sebelumnya. Seperti Haris Azhar sebagai aktivis HAM. Ada nama Denny Indrayana dan Teuku Nasrullah juga yang pernah menjadi pembela Prabowo saat mengajukan gugatan di MK. Semoga kali ini pembelaan pengacara yang dulu keok di MK kembali keok saat menghadapi Luhut. Sebenarnya kasus Said Didu bisa dikatakan kecil kemungkinannya bisa menang. Artinya ada tidaknya pengacara seperti buang-buang waktu seperti gugatan di MK dulu. Melihat kenyataan anak buah Anies yang selalu tampil di belakang oposisi, seharusnya ini menjadi catatan buruk baginya. Tak usah pakai tangan orang lain lagi seperti media-media dan seleb medsos seperti Said Didu. Kalau Anies tak suka dengan pemerintah pusat, lontarkan saja kekecewaan secara jantan. Biar nanti rakyat yang akan menilai siapa yang baik dan siapa yang buruk. Sebenarnya korban kebencian Anies adalah warga DKI itu sendiri. Saat mereka meminta ganti rugi banjir, tak ada tanggapan dari Anies dan teguknya. Kini seperti karma, Anies harus mengucurkan 3 triliun APBD untuk corona karena gengsi dibandingkan provinsi lain yang apetnya kecil tapi bantuannya lebih tinggi. Padahal kalau dihitung 3 triliun itu sepertiga tuntutan warga DKI yang terimbas banjir tapi tak digubris Anies dan jajarannya. Kini saat ada PSBB di Jakarta, akan banyak pula warga miskin DKI yang terimbas. Belum lagi korban PHK besar-besaran dan matinya ekonomi dan DKI. Anies serta anak buahnya seharusnya fokus mengatasi ini semua. Bukannya sibuk memberi bantuan advokat bagi orang-orang yang menyebar fitnah pada pemerintah pusat. Kecuali Anies secara sadar memang menikmati semua kekacauan yang terjadi. Saat warganya mengeluh tak bisa kemana-mana. Saat jumlah pasien dari DKI terus bertambah, saat tenaga medis berguguran dan lainnya.
Ditambah dampak ekonomi yang dia rasakan warga, tak sepatutnya dia dan anak buahnya memikirkan ambisi politik lagi. Kini saatnya bergandeng tangan dengan pemerintah pusat. Sudahi egosime dan politik kotor karena corona tak memandang lawan. Hari ini menyerang ekonomi negara, besok bisa saja memporak-porandakan balai kota. Begitulah kura-kura.